Hai semuanya, video kali ini kita akan membahas tentang isi buku Biopsychology by James Kellett, yaitu tentang sel-sel dalam sistem saraf. Pengalaman mental adalah keseluruhan proses dan aktivitas mental yang terjadi dalam otak, termasuk persepsi, emosi, pikiran, dan ingatan. Meskipun kita cenderung memandang diri kita sebagai individu yang utuh dengan pengalaman yang kontinu, sebenarnya, pengalaman mental kita adalah hasil dari aktivitas sejumlah besar sel saraf yang bekerja bersama-sama. Setiap sel saraf atau neuron berperan dalam mengirimkan informasi dan membentuk jaringan yang kompleks, memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, dan mengingat. Nah, video kali ini kita akan menguraikan struktur dan fungsi neuron serta bagaimana mereka berperan dalam membentuk pengalaman mental yang kita alami setiap hari. Mari kita bahas anatomi neuron dan glia. Sistem saraf terdiri dari dua jenis sel utama, yaitu neuron dan glia. Neuron adalah sel yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Beberapa bagian penting dari neuron meliputi, yang pertama ada dendrit, yaitu cabang-cabang yang menerima sinyal dari neuron lain. Yang kedua, badan sel atau soma, yaitu bagian utama neuron yang mengandung inti sel. Yang ketiga ada akson, yaitu serat panjang yang mengirimkan sinyal listrik dari badan sel ke neuron lain. Yang terakhir ada terminal akson atau terminal persinaps, yaitu ujung akson yang berkomunikasi dengan neuron lain melalui sinapsis. Terdapat dua jenis neuron utama, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik berfungsi bertanggung jawab untuk membawa informasi sensorik dari organ-organ sensorik, seperti kulit, mata, hidung, lidah, dan telinga, ke sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Dan strukturnya berupa soma atau badan sel dari neuron sensorik terletak di tangkai di luar batang utama akson. Neuron sensorik memiliki dendrit yang menerima rangsangan dari lingkungan eksternal atau internal dan mengirimkan sinyal ini melalui akson ke otak atau sumsum tulang belakang. Berikutnya ada neuron motorik. Ini berfungsi mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar untuk menimbulkan respons, seperti gerakan otot atau sekresi kelenjar. Strukturnya berupa soma dari neuron motorik terletak di sumsum tulang belakang. Akson neuron motorik biasanya panjang dan membawa sinyal dari soma ke otot atau kelenjar yang menjadi target. Akson ini dapat memiliki banyak cabang yang ujungnya disebut terminal persinaps, yang melepaskan bahan kimia untuk menstimulasi otot atau kelenjar tersebut. Neuron sensorik dan motorik bekerja sama untuk memungkinkan tubuh merespons rangsangan dari lingkungan dengan cara yang terkoordinasi. Neuron sensorik mengirim informasi sensori ke otak, yang kemudian memproses informasi ini dan mengirimkan instruksi melalui neuron motorik untuk menghasilkan tindakan atau respons. Glia atau sel glial memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem saraf. Mereka tidak mengirimkan informasi dalam jarak jauh seperti neuron, tetapi berperan dalam mendukung dan melindungi neuron. Berikut adalah beberapa jenis sel glia dan fungsinya. Yang pertama ada astrosit, sel berbentuk bintang yang membantu menyinkronkan aktivitas neuron, membuang bahan limbah, dan mengontrol aliran darah di otak. Astrosit juga membantu dalam transfer bahan kimia antara neuron dan darah. Yang kedua ada oligodendrosit, membentuk selubung mielin di sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang yang mengisolasi akson dan mempercepat transmisi sinyal listrik. Satu oligodendrosit dapat mengisolasi beberapa akson sekaligus. Berikutnya ada sel Schwann. Fungsi serupa dengan oligodendrosit, tetapi beroperasi di sistem saraf perifer. Mereka juga membentuk selubung mielin di sekitar akson. Berikutnya ada mikroglia, berperan dalam sistem kekebalan otak, membantu menghilangkan bahan limbah, virus, dan mikroorganisme lainnya. Mereka juga berkembang biak di area yang rusak di otak. Yang terakhir ada glia radial, membimbing migrasi neuron selama perkembangan embrio dan dapat berdiferensiasi menjadi jenis sel glial lainnya atau neuron setelah perkembangan brio selesai. Nah, kesimpulannya, neuron dan glia bekerja sama untuk memastikan fungsi yang optimal dari sistem saraf. Neuron bertanggung jawab atas transmisi informasi, sementara glia menyediakan dukungan, perlindungan, dan regulasi lingkungan neuron.
Pemahaman yang lebih dalam tentang anatomi dan fungsi sel-sel ini membantu kita mengerti bagaimana pengalaman mental terbentuk dan diproses di dalam otak. Sekian dulu video ini, salam dari kami kelompok 2, terima kasih.